Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang sempat diberitakan secara luas guys. Kasus naas yang benar-benar terjadi yang dialami seorang wanita di sebuah kos-kosan yang ada di daerah Indramayu, yang berakhir horor guys di tangan pacarnya sendiri sebagai oknum polisi. Yang semua bermula dari masalah uang milik keluarga korban yang harusnya digunakan untuk keperluan gadai sawah, malah dihabiskan pelakunya ke hal yang lain. Sampai itu pun jadi awal mula masalah sampai berakhir horor guys. Sampai akhirnya dia padahal sebelumnya masih berseragam polisi, akhirnya ditangkap polisi sampai jongkok nggak berdaya kayak begini. Yang sebagai akibat dari apa yang udah dia lakukan kepada seorang wanita yang padahal pacarnya sendiri. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Kisah ini berawal dari seorang remaja putri yang bernama Putri Apriyani yang berasal dari desa Rembatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang tinggal dengan orang tua dan keluarganya di sana dengan kehidupan mereka yang sederhana. Di sana awalnya Putri pun tinggal dengan bapak dan keluarganya, sedangkan ibunya itu kerja sebagai TKW di Hong Kong. Sedangkan Putri di Indramayu itu fokus menjalani masa sekolahnya guys. Terus setelah tamat SMP, Putri yang mulai minat di dunia kesehatan dan farmasi ya, itu melanjutkan sekolahnya ke SMK Farmasi di daerah Indramayu. Dari sini, Putri pun mulai memahami dan makin suka dengan dunia farmasi. Jadinya setelah tamat SMK, Putri pun melanjutkan pendidikannya dengan kuliah yang masih di jurusan farmasi di sebuah kampus yang ada di Jogja. Karena ini ya, Putri pun mulai merantau ke Jogja dan buat menjalani kuliahnya di sana. Tapi sayangnya, baru sebentar kuliah saat itu sudah masuk tahun 2020, yang mana waktu itu pandemi melanda yang sempat mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pandemi COVID-19 Corona, yang mengganggu termasuk proses belajar mengajar di kampus. Terus setelah aturan-aturan di masa pandemi yang mulai longgar, aktivitas hari-hari juga mulai balik kayak semula. Putri yang udah terlanjur balik ke Indramayu mulai ingin mendapatkan pengalaman kerja di dunia bidang farmasi yang sebagai bidang pendidikannya sejak SMK. Jadi mulai berusaha melamar kerja. Sampai akhirnya nggak butuh waktu lama ya, Putri pun diterima kerja sebagai karyawan di sebuah apotek yang ada di kawasan Indramayu dengan tugasnya yang melayani konsumen dan juga membantu transaksi pembelian obat di apoteknya. Pas libur kerja, Putri pun masih sering menjenguk bapaknya di rumah dan juga bibinya, karena Putri ini memang dekat dengan bibinya. Gitu juga ibunya ya, biarpun jauh di Hong Kong, Putri pun sering berkomunikasi dengan ibunya. Apalagi Putri ini emang sering dipercaya ibunya buat dikirimkan uang dari Hong Kong untuk keperluan keluarganya di Indramayu. Di samping itu, dengan kehidupannya, Putri pun mulai fokus dengan pekerjaannya, yang biasanya sejak pagi udah berangkat dari kosannya dan sore baru balik menggunakan motor Honda Scoopy. Sedangkan di tempat kerjanya, Putri juga dengan mudah beradaptasi dan juga menjalin hubungan baik dengan teman-teman sesama karyawan di apotek. Yang awalnya semuanya baik-baik aja, karena sampai di sini Putri ini nggak pernah terlibat masalah hubungan sosial dan juga nggak pernah ngalamin masalah keuangan yang serius. Tapi setelah beberapa lama kerja, saat itu yang udah di bulan Mei tahun 2024, Putri ini sempat ketemu dengan seorang petugas kepolisian yang sedang patroli di kawasan jalan olahraga ini yang ada di kawasan kota Indramayu. Yang awalnya mereka yang enggak saling kenal, cuman sebatas enggak sengaja ketemu. Nah, tapi beberapa bulan kemudian yang udah di bulan Agustus 2024, mereka pun lagi-lagi nggak sengaja ketemu. Sampai akhirnya disinilah mereka pun kenalan, bahkan saling tukar kontak. Yang mana orang ini bernama Alpian Maulana Sinaga, yang saat itu dia masih sebagai polisi aktif yang dikenal sebagai Bribda Alpian, yang bertugas di Polres Indramayu. Yang awalnya ya, dia ini kenal cukup disiplin karena nggak pernah melanggar dan terlibat kasus apapun. Kurang lebih itulah latar belakangnya. Terus soal Alpian Sinaga dan si Putri, setelah mereka saling kenal, yang mulai dekat dan saling chattingan, jadi mereka yang udah sama-sama suka dan merasa cocok, akhirnya mereka pun berpacaran. Sejak kini ya, Alpian pun sering main ke kosannya Putri. Tapi setelah beberapa bulan mereka pacaran, saat itu yang udah di tahun 2025, Alpian pun makin nempel sama Putri, sampai dia pun sering menginap, bahkan sampai membawa baju-bajunya dan juga seragam dinasnya ke kosan Putri, supaya bisa berangkat dinas langsung dari kosannya Putri.
Sejak hubungan ini, mereka pun jadi semakin intens karena mereka yang udah sama-sama serius menjalin hubungannya. Jadinya ya setelah beberapa bulan pacaran, Putri pun baru berani cerita ke bibinya soal hubungannya dengan Alfian yang sebagai polisi yang bertugas di Polres Indramayu. Bahkan Putri pun sempat nunjukin foto Alfian tersebut ke bibinya. Tapi karena Alfian yang tahu kalau di rekening Putri ada uang dengan jumlah yang sangat besar, jadinya di kosan Alfian pun minta buat minjam uang itu dengan alasan mau dijadikan modal trending. Awalnya Putri pun menolak dengan menjelaskan kalau uang itu besok harus diserahkan kepada bapaknya. Tapi Alfian pun terus berusaha meyakinkan Putri dengan janji besok dia akan langsung mengembalikan uangnya. Nah, singkat cerita, entah bagaimana Putri pun langsung luluh dengan ngasih pinjaman dan mengirim uang sebesar 32 juta rupiah kepada si Alfian. Setelah dapat pinjaman yang masih di hari yang sama, Alfian pun langsung memutar uangnya dan langsung kalah. Yang sampai sekarang ya, itu masih belum bisa dipastikan apakah si Alfian itu trending atau bermain judi online. Karena ada artikel yang sebut Alfian itu bermain judi online, yang pasti uang 32 juta itu langsung lenyap di tangan Alfian. Karena ini, Alfian yang mulai panik dan mulai kebingungan sendiri bagaimana cara mengembalikan uang Putri yang sudah dia habiskan. Jadinya, karena bingung ya, Alfian pun sempat menghubungi salah satu teman Putri yang berinisial Ari, yang kebetulan juga dia kenal dengan Alfian. Di situ, Alfian ini meminta tolong buat Ari ini mengajukan pinjaman kepada rentenir untuk modal usaha dengan alasan modal usaha. Nah, tapi karena uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang enggak kecil guys, jadinya Ari pun langsung menolak karena enggak bisa bantu. Besoknya, yang udah di tanggal 8 Agustus, tepatnya di hari Jumat ya, sejak pagi mereka pun masing-masing sempat masuk kerja, yang mana Putri masuk kerja ke apoteknya yang ada di wilayah desa Rambatan Kulon, yang pergi menggunakan sepeda motornya Honda Scoopy, sedangkan Alfian juga masuk kantor ke Polres Indramayu menggunakan motornya Honda Vario. Terus karena di hari itu, yang udah di hari Jumat, karena Putri yang udah janji dengan ibunya di hari itu dia mau nganterin uang ke bapaknya buat keperluan gadai sawah, jadinya Putri yang sedang di apotek itu langsung menghubungi Alfian buat nanya sekaligus nagih uang yang kemarin dia pinjam. Karena rencananya nanti ya pas pulang kerja, Putri ini berencana mau langsung tarik tunai sekaligus ngantar uang itu ke bapaknya. Sedangkan Alfian itu kebingungan karena sebenarnya ya uang itu udah hangus atau habis. Jadi ya Alfian pun berusaha ngulur waktu dengan berbagai alasan. Pastinya ya ini pun ngebuat Putri resah karena uang itu emang titipan ibunya yang harus segera diserahkan ke bapaknya di hari itu. Apalagi di hari itu ya bapak Putri juga udah janji dengan keluarganya soal urusan gadai sawah. Sedangkan Alfian yang masih di kantor yang sedang bertugas mulai kebingungan sendiri. Sampai akhirnya dia pun sempat minta tolong ke salah satu temannya sesama polisi di sana yang berinisial M untuk meminjam uang sebesar 35 juta karena Alfian ini ngaku kalah trending. Karena kasihan, temannya pun langsung mengajukan pinjaman, tapi cuma sebesar 25 juta ke Koperasi Polres Indramayu atas nama si M ini guys. Nah setelah itu ya, M pun langsung meminjamkan uangnya ke Alfian dengan maksud meringankan masalah Alfian ini. Sedangkan Alfian yang telah memegang uang 25 juta itu, yang harusnya semua uang itu dia bayarkan untuk si Putri, malah dia top up lagi guys, dan dia putar lagi dan kalah lagi, yang ngebuat uang pinjaman yang baru dia dapatkan itu pun langsung habis, nggak bersisa, yang ngebuat situasinya pun jadi makin kusut dan kacau. Terus di jam 4 sore setelah jam dinasnya selesai, dia pun balik ke kosan Putri. Nah di perjalanan pulang ya, Alfian yang udah benar-benar panik, kebingungan, bahkan udah gelap mata guys, sempat berencana menghabisi nyawa si Putri. Jadinya pas dia udah di perjalanan yang udah dekat dengan kosan si Putri, dia pun sempat berhenti guys buat nyari racun tikus ke warung yang ada di sana. Tapi karena udah nanya ke 3 warung yang ternyata enggak ada yang menjual racun tikus, jadinya dia pun langsung balik ke kosan si Putri tanpa membawa racun tikus. Sampai di depan kosan dia pun sempat kebingungan guys. Dia pun keluar lagi, tepatnya ke Mr. DIY yang ada di Mall Indramayu buat beli tali dan juga pisau untuk jaga-jaga kalau dibutuhkan buat keperluan rencana pindah alamkan si Putri. Setelah itu dia pun langsung balik ke kosan Putri. Sampai di sana ya dia pun masih kebingungan karena saat itu si Putri masih berusaha menghubungi Alfian
meminta dikirimkan uang yang kemarin dia pinjam. Karena ini di jam 7 malam, Alfian pun keluar lagi buat nemuin Putri yang masih di apoteknya. Yang mana di sana ya mereka pun sempat ngobrol-ngobrol. Setelah itu, sebelum balik, Alfian ini sempat membeli alkohol murni 70% di apoteknya. Setelah itu mereka pun balik ke kosan menggunakan motor masing-masing. Nah, tapi di tengah jalan ya, mereka pun sempat berhenti karena Alfian ini mau beli sebotol minuman keras. Setelah itu ya, mereka pun lanjut jalan lagi sampai di kosan Putri yang udah makin kesal karena Alfian yang belum mengembalikan uangnya dari kemarin. Jadinya ya, dia pun terus menagih kepada Alfian. Sedangkan Alfian yang udah kebingungan itu baru mengakui kalau semua uangnya udah habis. Yang diakuin karena kalah trending. Dia pun baru aja ngabisin uang 25 juta yang baru dipinjamkan temannya tadi di kantor. Yang ngebuat dia pun makin pusing. Putri yang baru tahu kalau ternyata uang yang padahal milik ibunya udah dihabiskan Alfian ini, pastinya dia pun marah, bahkan histeris, sampai berujung mereka pun sempat bertengkar dengan saling menyalahkan satu sama lain, guys. Terus di tengah pertengkaran saat itu yang udah di jam 9 malam, ibunya Putri pun menelepon. Nah, tapi karena uang yang udah lenyap ya, jadinya Putri pun nggak berani angkat telepon ibunya, langsung dia reject. Nggak lama kemudian, giliran ayahnya si Putri yang meneleponnya nyuruh Putri buat mengantarkan uangnya. Nah, Putri yang panik dan bingung yang nggak tahu mau jawab apa ya, jadinya dia pun terpaksa bohong dengan alasan kalau malam itu rencananya dia mau tarik tunai di bank tapi udah tutup, sedangkan kalau di ATM nggak bisa karena ada limit. Terus setelah si Putri selesai ditelepon bapaknya, Alfian pun berusaha ngebujuk dan berusaha menenangkan Putri dengan mengajak minum minuman keras bareng supaya lebih tenang katanya. Dan Alfian pun masih berusaha janji akan mencari pinjaman buat ngebalikin uang yang kemarin dia pinjam. Setelah itu mereka yang udah lelah bahkan pusing dengan masalah yang mereka buat di hari itu. Jadi saat itu yang udah di jam 11 malam, mereka pun akhirnya tidur. Terus di jam 3 subuh, Alfian pun kebangun karena tidurnya yang enggak nyenyak dengan pikirannya yang masih dihantui masalah ini. Nah, di situ dia pun sempat mikirin gimana caranya mendapatkan uang buat mengganti semua kerugian yang udah dia lakukan. Terus di tengah kebingungannya, pas ngelihat si Putri sedang tidur di kasur, Alfian yang udah kehilangan akal sehatnya, guys, langsung membekap wajah Putri menggunakan bantal. Karena kaget, Putri pun sempat kebangun dan berusaha menyingkirkan bantal dari wajahnya. Tapi Alfian yang udah kesetanan terus menekan dan menahan bantal sekuat tenaga sampai Putri yang tadinya masih bergerak ya, akhirnya mulai lemas. Tapi karena Putri yang masih bernapas, guys, Alfian pun langsung mencekik lehernya dengan menggunakan tangan yang dia cekik sekuat tenaga dengan terus menahan cekikannya. Nah, terus setelah Putri yang udah nggak ngerespon, barulah si Alfian ini ngelepasin tangannya dengan keadaan Putri yang udah nggak bernyawa lagi, guys. Setelah melakukan itu semua, saat itu yang udah di jam 5 pagi, Alfian yang wajib apel pagi, jadinya dia pagi itu pergi dengan menggunakan seragamnya. Alfian pun masih sempat berangkat menggunakan motornya buat apel pagi di Polres Indramayu, guys. Setelah selesai apel di jam 8 pagi, salah satu teman Alfian yang sesama polisi itu, di sana dia sempat melihat Alfian dengan keadaan cemberut dan terburu-buru ini langsung pulang setelah apel selesai. Jadinya ya temannya pun sempat nyapa, tapi Alfian ini sama sekali nggak ngerespon, yang langsung tancap gas untuk balik. Di jalan pulang, Alfian yang udah makin putus asa karena sadar dengan apa yang dilakukannya, jadinya dia pun balik ke rencananya kemarin buat ngabisin dan ngebakar tubuh si Putri dan seisi kosannya. Di jalan pulang, Alfian yang udah makin putus asa karena sadar dengan apa yang udah dia lakukan ya, jadinya dia pun balik ke rencana yang kemarin buat ngebakar tubuh Putri dan kosannya, guys, termasuk dirinya sendiri, dengan tujuan supaya kasus ini nantinya nggak akan pernah terungkap karena semua bukti udah hangus terbakar. Terus setelah matang dengan rencananya, di jalan pulang yang udah dekat di kosan si Putri, dia pun berhenti di sebuah warung untuk ngebeli sebotol bensin. Setelah itu ya dia pun langsung balik ke kosan. Setelah sampai saat itu udah di jam 8 pagi, di dalam kosannya Alfian pun langsung nyiram bensin ke beberapa titik, termasuk tubuh Putri yang terbaring di kasur yang langsung dia bakar. Setelah api menyala karena merasakan panasnya api, Alfian pun tiba-tiba takut, guys. Jadinya ngurungin niatnya buat nyusul Putri. Jadinya dengan keadaan yang udah panik gini ya, di jam 8 lewat 30 menit,
Dia pun langsung keluar dari kosan dengan keadaan yang linglung. Karena merasa nggak ada pilihan apapun lagi selain kabur ya, jadinya dia pun langsung keluar dari gerbang. Yang kabur cuma jalan kaki, ninggalin semua barang-barangnya, termasuk motor, HP, bahkan seragam dinasnya ya, yang cuma kabur dengan keadaan tangan kosong, yang cuma ngebawa sepasang baju dan celana yang dia pakai aja guys. Dia kabur ke arah Cirebon dengan jalan kaki yang menempuh jarak sekitar 50-60 km. Terus sorenya setelah sampai di wilayah Celangcang yang sudah masuk di Kabupaten Cirebon, dia pun baru naik angkutan umum buat melarikan diri sejauh mungkin yang dia bisa. Yang kabur ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai nyebrang ke Bali guys, dan lanjut lagi menuju Nusa Tenggara Barat yang menempuh perjalanan lebih dari 10 hari dengan menumpang menggunakan kendaraan apapun yang dia temukan di sepanjang jalan guys. Setelah sampai di Nusa Tenggara Barat, Alfian pun sembunyi ke wilayah Desa Hulu, yang dimana desa ini yang cukup terpencil guys, yang ada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Di sana dia pun tinggal dan berteduh di saung yang ada di pinggir jalan desa guys, dengan menyamar jadi gembel tanpa HP ataupun kendaraan supaya keberadaannya enggak terlacak, juga supaya enggak mencurigakan bagi warga di sana dengan kehadirannya orang asing. Jadi kita balik lagi ke kosannya si Putri di Indramayu guys, yang mana setelah Alfian kabur dari kosan di jam 8.30 pagi dengan ninggalin tubuh Putri yang udah terbakar di dalam kosannya, beberapa menit kemudian tetangga kosannya pun dikagetkan dengan suara ledakan guys. Karena kaget, para penghuni kos lain pun pada keluar untuk buat ngecek guys. Yang ternyata suara ledakan itu berasal dari kamar nomor 9, yaitu kamar kosannya si Putri. Terus yang membuat mereka makin panik lagi, ternyata ada asap yang keluar dari ventilasi kamarnya. Karena ini ya mereka pun langsung lapor ke pemilik kosannya, lalu pemilik kosan langsung mendobrak kamar nomor 9 yang terbakar udah ngeluarin asap. Setelah itu mereka pun sama-sama ngedobrak pintu dan berusaha memadamkan api yang ada di dalam kamar nomor 9. Dengan menyiram air menggunakan peralatan seadanya. Syukurnya enggak lama kemudian ya, api pun akhirnya berhasil dipadamkan sebelum membakar habis isi dalam kosannya. Setelah itu mereka pun baru sadar ternyata ada tubuh seorang wanita di kasur yang udah enggak bernapas lagi, dengan keadaan sebagian tubuhnya yang udah hangus terbakar. Karena ini mereka yang kaget itu langsung menjauh dari kamar. Setelah itu ya mereka pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Enggak lama kemudian pihak kepolisian dari Polres Indramayu mulai berdatangan dan langsung mengecek kondisinya. Nah, terus setelah dipastikan ternyata benar ada tubuh seorang wanita yang masih terbaring di kamar nomor 9. Polisi pun langsung melakukan olah TKP. Awal di kamar nomor 9 dengan keadaan yang udah terbakar seperti ruangannya, dengan pusat kebakaran yang berada di kasur tempat tubuh wanita itu masih terbaring. Karena secara alami manusia kalau terbakar ya pasti akan meronta-ronta, yang enggak mungkin meninggal dalam keadaan terbaring rapi di atas kasur. Jadinya ya tim penyidik pun meyakini kemungkinan wanita itu udah lebih dulu meninggal dunia sebelum akhirnya dibakar. Apalagi di dalam kamar kosnya, polisi pun menemukan satu botol yang menyisakan sedikit bensin yang diyakini ada orang lain yang sengaja melakukan pembakaran. Sedangkan tubuh Putri saat itu langsung dievakuasi dengan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi. Sedangkan polisi di TKP ya itu mulai mengamankan lokasi kejadian dari ramainya warga di sana, yang memang udah pada heboh karena kabar kejadian ini yang udah menyebar dan menggegerkan warga di sana. Sedangkan pemilik kosnya yang tahu kalau wanita itu adalah Putri yang meninggal di kamar nomor 9, jadinya dia pun langsung menghubungi salah satu teman yang buat ngabarin kejadian ini. Setelah itu ya teman Putri pun langsung menghubungi pihak keluarga Putri di desa Rambatang Wetan. Sedangkan bapaknya Putri yang saat itu memang sedang kebingungan karena Putri yang sudah nggak ada kabar sejak semalam, yang emang mereka sedang menunggu kabar Putri soal kejelasan uang gadai sawah yang udah ditransfer oleh ibunya di Hong Kong. Yang pastinya mereka pun kaget setelah mendengar kabar ini. Jadinya pihak keluarga pun langsung mendatangi Polres Indramayu untuk menanyakan soal kasus yang menimpa Putri. Nah, terus karena saat itu tubuh Putri yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, mereka pun langsung mendatangi rumah sakitnya. Terus setelah bapaknya diizinkan ngelihat Bu Putri dan setelah dipastikan kalau itu emang benar-benar anaknya, ya pastinya bapak pun langsung benar-benar shock, bahkan histeris. Pertanyaannya soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Putri dan siapa pelakunya yang tega melakukan ini semua.
Terus setelah hasil otopsi keluar, polisi pun langsung menyampaikan ke pihak keluarga soal penyebab kematian Putri karena lemas. Awalnya pihak keluarga pun masih nggak percaya dengan hasil otopsinya, karena menurut mereka sangat janggal. Karena kondisi tubuh Putri, terutama bagian kepalanya yang udah terbakar, tetapi dinyatakan meninggal karena lemas. Tapi karena saat itu kasus yang masih belum terungkap, wajar mereka nggak percaya. Karena mengingat bapaknya Putri yang emang udah ngelihat langsung kondisi tubuh anaknya. Nah, sedangkan polisi juga yang nggak punya jawaban soal kejanggalan pihak keluarga, karena saat itu ya kasus ini emang masih didalami. Sedangkan di TKP, tim penyidik pun terus melakukan penyelidikan, karena seluruhnya di kamar kos nomor 9, yang mana di situ ya penyidik pun nemuin seragam polisi dengan tulisan nama Alfian Sinaga. 2 buku tabungan bank dan juga atas nama Alfian Maulana Sinaga, juga nemuin sepasang sepatu PDL dan juga 3 HP, yang mana salah satu HP adalah milik Alfian, sedangkan 2 lainnya itu HP milik Putri. Bukan cuma itu guys, di depan kamar kosnya polisi juga nemuin 2 motor, yaitu motor Scoopy dan Honda Vario warna putih yang diyakini juga milik Alfian. Karena tim penyidik yang melakukan olah TKP di sana ya emang teman Alfian juga yang sesama polisi di Polres Indramayu, yang bahkan ya mereka pun hafal kalau emang itu motornya si Alfian yang digunakan untuk ke kantor. Apalagi yang ngebuat mereka makin curiga guys ke Alfian, karena pada hari Sabtu itu Alfian yang harusnya masuk ke kantor jam 8 pagi tapi dia nggak masuk, yang bahkan mereka pun sempat berusaha menghubungi terkait tugasnya. Tetapi saat itu ya Alfian ini udah nggak bisa dihubungi, bahkan nomornya pun udah nggak aktif. Jadi biarpun Alfian seorang polisi ya, tapi tim penyidik itu benar-benar tegas dan nggak pandang bulu. Jadinya ya mereka pun terus mendalami kasus ini dengan terus berusaha melengkapi semua bukti dan nyari titik terang lainnya. Dan syukurnya guys, ternyata di kos-kosan itu ada CCTV yang mengarah ke halaman kosnya, yang emang kelihatan jelas seluruh aktivitasnya di depan kamar kos, termasuk kamar si Putri. Terus setelah CCTV-nya dicek, di situ barulah kelihatan seluruh pergerakan Putri dan Alfian yang sempat pulang bareng pada malam itu menggunakan sepeda motor mereka masing-masing. Yang intinya ya di CCTV itu kelihatan dengan jelas wajah Alfian, yang intinya dari rekaman CCTV itu makin memperkuat guys dugaan penyidik atau Alfian adalah pelaku tunggal yang saat itu udah melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, kabar berita soal kasus ini pun langsung diberitakan secara luas guys. Apalagi muncul dugaan soal pelakunya adalah seorang oknum polisi yang sebagai pacar korban, yang bahkan saat itu ya Alfian ini udah ditetapkan sebagai DPO, bahkan jadi buronan yang paling dicari Polres Indramayu. Sedangkan tim penyidik itu terus berupaya melacak keberadaan Alfian melalui CCTV, mulai dari kosan dan sekitarnya, sampai polisi pun mulai berhasil nemuin petunjuk pelariannya si Alfian dari rekaman CCTV jalan. Kalau Alfian ini kabur cuman jalan kaki guys ke arah Cirebon. Di sana ya Alfian pun sempat terekam CCTV lagi naik kendaraan umum jenis Elf menuju ke Jawa Tengah. Dan di sana baru di titik itu polisi menyelidiki keberadaannya, yang emang membutuhkan waktu nggak sebentar guys buat melacak pergerakannya dari CCTV ke CCTV di beberapa kota pelariannya. Tapi biarpun Alfian yang masih di tahap pengejaran, saat itu yang udah di tanggal 14 Agustus 2025 atau 5 hari setelah kejadian ya, karena bukti CCTV yang udah cukup membuktikan kalau Alfian ini emang sebagai pelakunya. Jadinya di hari itu sidang kode etik Alfian pun dilaksanakan di Polda Jawa Barat di Kota Bandung, yang dihadiri pihak keluarga Putri buat menyaksikan secara langsung. Di sana Alfian pun dijatuhi sanksi PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat alias dipecat sebagai anggota Polri. Pastinya ini pun membuat keluarga Putri sedikit lega, karena mulai dari hari itu status Alfian tidak lagi sebagai polisi tapi mantan polisi. Tapi pihak keluarga pun ya itu masih terus menunggu dan berharap Alfian ini bisa ditangkap secepatnya. Terus seminggu kemudian atau 12 hari setelah kejadian ini ya, karena Alfian yang juga masih belum ditangkap, jadi di tanggal 22 Agustus 2025 pihak keluarga pun sempat mendatangi Polres Indramayu buat menanyakan secara langsung ke polisi di sana kenapa Alfian masih juga belum tertangkap. Di sana pun polisi sempat nemuin keluarga Putri dengan menjelaskan kalau pihak polisi itu masih berupaya melakukan pengejaran dan sempat janji secepatnya ya Alfian ini akan ditangkap dan diliris ke publik. Karena sebenarnya saat itu pihak polisi itu emang sedang berusaha semaksimal mungkin melakukan pengejaran dan melacak lokasi keberadaan Alfian yang emang nggak mudah. Nah, tapi saat itu ya berkat kerja keras pelacakan, polisi pun yang udah berhasil melacak pergerakan Alfian melalui CCTV yang sempat menyeberang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Terus setelah didalami lagi, pergerakannya pun lagi-lagi terlacak yang sudah berada di kawasan NTB.
tepatnya di Kabupaten Dompu yang sebagai jejak terakhirnya yang berhasil teracak melalui CCTV. Karena ini ya pihak kepolisian di Polda Jawa Barat itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian NTB untuk membentuk tim gabungan dari Polres Indramayu dan juga pihak kepolisian dari Polres Dompu buat melakukan pengejaran ke sana. Sampai akhirnya setelah melakukan pengejaran panjang, sangat melelahkan, mulai membuahkan hasil, yang mana berkat solidnya kerjasama tim, juga berkat bantuan warga sekitar, polisi pun dapat informasi soal adanya lelaki asing yang mirip Alpian, yang sebagai buronan, itu ada di desa Hulu, tepatnya di saung pinggir jalan. Karena ini polisi langsung bergerak ke sana. Nah, terus setelah dipastikan kalau itu emang benar-benar Alpian, penyergapan pun langsung dilakukan, yang akhirnya Alpian pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan di saung tempat persembunyiannya. Setelah Alpian berhasil ditangkap, Kasat Reskrim Polres Indramayu itu sampai sujud syukur guys di saung itu, karena saking bersyukurnya akhirnya Alpian ini berhasil ditangkap. Terus setelah Alpian berhasil ditangkap, Kasat Reskrim Polres Indramayu itu sempat sujud syukur di saung itu guys, karena saking bersyukurnya akhirnya Alpian ini berhasil ditangkap. Buah dari perjuangan panjang mereka, setelah berhasil diamankan, Alpian pun langsung dibawa ke kantor polisi terdekat guys, yang mana di situ Alpian pun kelihatan dengan keadaannya yang udah terjongkok nggak berdaya, yang beda banget dengan foto dulu dia masih berseragam polisi. Tapi apapun itu, berkat kerja keras pihak kepolisian NTB dan juga pihak kepolisian Polres Indramayu serta Polda Jawa Barat yang sudah melakukan pemburuan itu nggak mudah guys selama 13 hari. Akhirnya di tanggal 23 Agustus 2025, Alpian pun sudah berhasil diamankan di Kabupaten Dompu, NTB. Setelah itu, Alpian pun langsung dibawa ke Polres Indramayu yang memakan waktu selama kurang lebih 2 hari di perjalanan. Nah, terus setelah sampai di Polres Indramayu, polisi pun langsung merilis ke media melalui konferensi pers tersebut mengumumkan kalau Alpian ini udah berhasil ditangkap. Tapi karena Alpian ini yang belum sempat diperiksa, tim penyidik pun menjerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman yang cuma 15 tahun penjara. Tapi itu cuma sementara karena mengingat Alpian ini belum diperiksa. Nah, jadinya setelah konferensi pers, Alpian pun langsung diperiksa, bahkan diinterogasi. Sampai akhirnya barulah dia pun mengakui semuanya. Kuasa hukum korban juga membuktikan guys soal dugaan adanya pembunuhan berencana yang dilakukan Alpian ini dengan menunjukkan bukti rekening koran milik Putri yang membuktikan kalau uang di rekening Putri yang dikirim ibunya dari Hong Kong itu sudah berpindah ke rekening milik Alpian sehari sebelum kejadian. Tapi rekeningnya bukan atas nama Alpian secara pribadi, tapi rekening penampung dana biasanya digunakan buat top up game atau judi online. Dan menurut dari artikel yang aku baca juga nih guys ya, yang mana uang 32 juta yang diminta Alpian ke Putri itu diduga digunakan buat judi online. Tapi apapun itu, dengan adanya perpindahan dana ini, itu diduga adalah motifnya yang mengidentifikasikan kalau pembunuhan itu dilakukan Alpian secara berencana. Apalagi dugaan itu diperkuat dengan salah satu pengakuan teman Putri yang berinisial Ari yang mengaku sebelum kejadian ya kalau Alpian ini sempat minta tolong buat Ari ini melakukan pinjaman ke bank atas nama miliknya untuk dipinjamkan Alpian dengan alasan buat modal usaha. Terus ada juga pengakuan dari seorang polisi dengan inisial B yang sebagai teman Alpian di Polres Indramayu yang ngakuin ya sehari sebelum kejadian Alpian ini sempat meminjam uang sebesar 35 juta, tapi akhirnya B pun membantu dengan mengajukan pinjaman ke Koperasi Polres Indramayu sebesar 25 juta atas nama B ini untuk dipinjamkan ke Alpian. Karena itu semua barulah terbukti permasalahan Alpian dan Putri sebelumnya dan juga aliran dana yang terungkap ya, yang dianggap sebagai motif atau tujuannya menghabisi Putri dengan dasar rencana supaya Alpian ini terbebas dari jeratan utangnya kepada Putri sebesar 32 juta. Tadinya singkat cerita beberapa bulan kemudian yang saat itu pada tanggal 22 April 2026, Alpian pun mulai menjalani persidangannya guys. Yang mana di sana ya Alpian yang dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan enggak ada hal yang meringankan hukumannya guys. Akhirnya Alpian pun dijatuhin vonis penjara seumur hidup. Keluarga korban yang juga hadir di persidangan itu ya lega banget akhirnya Alpian dijatuhi hukuman berat
Karena penjara seumur hidup di Indonesia itu beda dengan di Amerika, guys. Kalau di Amerika kayak di film-film ya, kita tonton ya, penjara seumur hidup itu sesuai usianya. Misalnya kalau terpidana masih berusia 25 tahun berarti hukuman penjara selama 25 tahun. Sekali lagi ya, itu di Amerika. Nah, kalau di Indonesia penjara seumur hidup itu adalah penjara sepanjang terpidana masih hidup, dan hukumannya baru berakhir kalau terpidana meninggal, guys. Nah, jadi gitu, karena aku lihat-lihat ini masih banyak banget ya berdebat di kolom komentar nih soal penjara seumur hidup di Indonesia ya. Ya, semoga itu menjawab. Tapi apapun itu ya, akhirnya kasus ini terungkap, dan yang paling penting, Alfian yang sebagai pelakunya udah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Pastinya semuanya berkat kerja keras pihak penyidik, guys, dari Polres Indramayu yang udah benar-benar tanpa pandang bulu, dan juga berkat kerja sama Pak Tony RM yang sebagai kuasa hukum korban yang terus mendampingi pihak keluarga dengan memberikan bantuan hukum, dengan memastikan keadilan untuk keluarga korban yang akhirnya mereka dapatkan, guys.